Shalom, selamat pagi. Kita kembali dengan dengaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau berikan hari yang baru buat kami. Engkau beri kesempatan berarti buat kami juga untuk menjalani hidup yang baru, yang begitu berharganya buat kami ini. Berbicaralah Engkau Tuhan itu sebagai suluh kami dalam kami menjalani hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya boleh mengucapkan selamat tahun baru. Gong Si Fa Cai bagi yang merayakannya. Gong Si Fa Cai artinya selamat dan semoga menjadi kaya. Kaya dalam pengenalan akan Kristus. Kaya dalam karya, dalam hidup di dunia yang sementara ini. Selamat Hari Raya Gong Si Fa Cai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Judul pada firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mau Seperti Ayub atau Israel. Landasan firman Tuhan diambil dari Tawarik. Mari kita buka semua Bapak Ibu dari 2 Tawarik 15 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada kata bijak yang mengatakan, waktu akan menyembuhkan luka. Apakah ini benar? Pengalaman hidup menyatakan bahwa waktu tidak sepenuhnya dapat memulihkan luka dalam hati akibat masalah di masa lalu. Tetapi tidak dapat disangkal memang waktu bisa membantu kita untuk mengurangi atau membantu kita untuk pulih dari suatu luka, tetapi tidak sepenuhnya bisa. Sikap yang benar dalam menghadapi masa-masa sulit yang menyakitkan itu tidak dapat dipulihkan seutuhnya oleh waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Mengapa sebagian orang bertahan di masa-masa penderitaan, sedangkan sebagian lagi orang menjadi putus asa pada waktu dia mengalami penderitaan atau bahkan depresi? Mengapa sebagian orang berhasil mengembangkan usahanya setelah berhadapan dengan tantangan yang besar, sedangkan sebagian orang lagi semakin terpuruk dan terpuruk? Mengapa sebagian orang semakin dekat dan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhannya setelah menghadapi berbagai ujian berat dalam hidupnya, sedangkan yang lain semakin jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Keputusan dan sikap hatilah yang membuat kita berbeda, Bapak Ibu. Iya, sikap hati kita. Di Alkitab kita bisa melihat tokoh Ayub yang punya sikap hati positif dan benar di dalam menghadapi cobaan. Meskipun dia bangkrut dalam hitungan jam, anak-anaknya yang disayanginya meninggal dalam sekejap mata, kesehatannya memburuk, dan yang lebih hebat lagi, istrinya mengolok-olok dia dan mengintimidasi dia dan mengatakan, tinggalkanlah Tuhanmu. Namun Ayub tidak mengeluarkan satu kata pun untuk menyalahkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia meyakinkan bahwa dia sudah menerima kebaikan-kebaikan dalam hidupnya selama ini dalam mengikut Tuhan. Masakan dia tidak bisa atau tidak mau menghadapi masa-masa sulit yang diberikan kepada hidupnya? Ia tegar menghadapi cobaan
yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sikap Ayub yang selalu positif membuat dia memetik hasil yang manis. Tuhan memperhitungkan hatinya. Yang bertolak belakang dengan sikap Ayub ditunjukkan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Ketika mereka berhadapan dengan krisis makan dan air, mereka bersungut-sungut dan menuduh Musa ingin membunuh mereka di padang gurun. Lebih baik bawa kami kembali ke Mesir, karena di sana kami bisa makan kenyang dan minum. Tidak di padang gurun ini lapar dan kehausan. Bapak Ibu, seharusnya bangsa Israel bisa dengan sikap hati yang baik dan perkataan yang baik meminta makanan yang mereka inginkan. Tuhan pasti menyediakannya. Buktinya pada waktu pagi Tuhan memberikan hujan roti atau mana, dan pada waktu petang mereka dikenyangkan oleh daging burung puyuh. Tetapi sikap bangsa Israel yang negatif menghasilkan buah yang pahit. Sehingga Tuhan membuat mati semua keturunan pertama dari bangsa Israel dan tidak bisa menikmati tanah perjanjian tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Apakah Anda sedang berada di tengah-tengah ujian atau pergumulan hidup? Atau berhadapan dengan tantangan yang besar dalam hidup Anda? Anda mau jadi seperti Ayub? Atau seperti bangsa Israel? Keputusan dan sikap Anda akan menjadi penentu buah apa yang akan Anda petik setelah pencobaan dan tantangan tersebut Anda alami. Yakinlah, firman Tuhan kembali mengatakan, tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan tidak pernah diam. Mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tantangan. Terima kasih untuk ujian yang hadir untuk memperkuat iman dan karakterku. Mampukan aku bersikap positif. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sikap positif dapat memberikan hasil yang positif dari keadaan yang ternegatif sekalipun. Selamat pagi, selamat holiday, Gong Xi Wacai.